Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi waqtafa atharahu ila yaumiddin, amma ba'du. Alhamdulillah, puji serta syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita semua kenikmatan-kenikmatannya, baik itu nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, nikmat waktu luang, serta kenikmatan-kenikmatan lainnya, sehingga alhamdulillah malam hari ini kembali kita bisa hadir di tempat yang mulia ini, di Masjid Husnul Khatimah, dalam rangka untuk menimba ilmu agama. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan di malam hari ini dicatat oleh Allah sebagai amal saleh, sebagai amal kebajikan yang mudah-mudahan dapat menjadi pemberat timbangan amal baik kita di akhirat. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membimbing umatnya menuju jalan kebenaran, menyelamatkan umat manusia dari kegelapan jahiliyah menuju ajaran Islam yang terang benderang. Baiklah, melanjutkan pembahasan fikih malam hari ini, insyaallah kita masih melanjutkan pembahasan tentang tolak atau tentang talak. Yang akan kita bahas pada malam hari ini adalah macam-macam talak. Ya, jadi talak itu bermacam-macam, dilihat dari aspek-aspek yang beragam. Nah, tentu ya masing-masing dari pembagian-pembagian ini tentunya penting untuk kita ketahui, terlebih bagi kita-kita yang sudah berkeluarga, agar supaya usaha kita dalam membina rumah tangga ya berdasarkan ilmu, berdasarkan bimbingan syariat. Ya, bimbingan syariat. Demikian pula ya kala terjadi sesuatu yang mengharuskan diputusnya hubungan pernikahan, ya itu juga harus berdasarkan aturan syariat. Baik, talak ya atau cerai atau perceraian itu dilihat dari aspek yang beragam, ya bisa kita bagi dengan pembagian yang bermacam-macam. Yang pertama adalah berdasarkan sighah ya atau format ucapan atau bentuk kalimat yang diucapkan ya dalam perceraian itu, maka talak bisa dibagi menjadi dua. Ada talak yang dinamakan dengan talak sharih, ada talak yang dinamakan atau diistilahkan dengan talak kinai atau talak dengan lafadz kinayah. Ya, ini sudah pernah kita bahas. Jadi talak apabila kita lihat dari aspek ucapan atau kalimat yang diucapkan oleh pihak suami, maka talak bisa kita bagi menjadi berapa? Dua. Yang pertama adalah talak sharih dan talak kinai, atau dengan istilah lain talak bilafdhin sharih wa talak bilafdhi kinayah. Ya, talak dengan lafadz yang sharih, yaitu talak dengan menggunakan kata-kata yang tegas menunjukkan perceraian, seperti talak, seperti cerai dan semacamnya. Aku mentalakmu, aku menceraikanmu, ya, dan apa saja lafadz-lafadz ya yang menunjukkan secara tegas atau secara tegas menunjukkan perceraian, itu namanya sharih. Ada ya talak yang dilakukan atau diucapkan dengan lafadz kinayah. Ya, lafadz kinayah artinya adalah lafadz yang tidak tegas. Lafadz yang tidak tegas, ya, lafadz yang berupa kiasan-kiasan. Ya, misalnya seseorang berkata kepada atau seorang suami berkata kepada istrinya. Ya, mengatakan misalnya setelah suami istri ini cekcok, ya suami mengatakan, "Pulanglah kamu ke rumah orang tuamu." Nah, ini pulanglah kamu ke rumah apa? Orang tuamu. Kamu pulang saja ke rumah orang tuamu. Apakah ini termasuk talak atau tidak? Nah, itu ada pembahasannya dan ya ini sudah pernah kita bahas. Tapi ya ucapan seperti itu adalah ucapan yang tidak tegas menunjukkan
perceraian, ya, perceraian. Nah, ini pembagian yang pertama. Pembagian yang kedua yang insyaallah akan kita bahas adalah talak dibagi berdasarkan dampak hukum yang timbul darinya. Ya, talak atau pembagian talak atau pembagian talak atau perceraian dilihat atau berdasarkan dampak hukum yang timbul darinya dapat juga dibagi menjadi dua, yaitu apa? Talak raj'i dan talak bain. Ada talak namanya talak apa? Raj'i dari kata rujuk, ya, dan talak bain dari kata bana yabinu artinya berpisah. Talak bain, talak yang menyebabkan suami istri menjadi terpisah, ya, tidak lagi terikat dalam, ya, pernikahan. Nah, akan kita jelaskan insyaallah yang ini. Nah, kita bacakan dulu macam-macam tolak lainnya. Yang ketiga, ya, pembagian tolak dilihat dari sesuai atau tidaknya talak tersebut dengan aturan syariat. Ya, dilihat dari kesesuaiannya dengan aturan apa? Syariat. Maka juga talak bisa dibagi menjadi dua, ya, yaitu tolak sunni dan tolak apa? Lawannya sunni apa? Syiah bukan. Tolak sunni dan talak bid'i dari kata bid'ah. Ada talak yang sunni, ada talak yang sesuai dengan sunnah, ada yang talak bid'i, talak yang bid'ah. Ada juga talak yang tidak diistilahkan dengan sunni, tidak pula diistilahkan dengan apa? Bid'i. Ya, tolak sunni itu seperti apa? Tolak bid'i itu seperti apa? Kita spill sedikit, ya. Tolak bid'i itu misalnya seseorang menceraikan istrinya dalam kondisi istrinya itu sedang haid. Ya, dalam kondisi istrinya itu sedang apa? Sedang haid. Itu tidak boleh. Itu tolak bid'i. Itu pernah dilakukan oleh sahabat Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma. Baik, kemudian yang keempat, yang terakhir, pembagian talak dilihat dari langsung atau tidaknya. Ya, langsung atau tidaknya talak tersebut jatuh. Ya, maka juga, ya, dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah talak munajjaz, tolak yang langsung, ya, itu tolak pada umumnya atau talak pada umumnya kalau diucapkan, ya, maka itu jatuh secara langsung. Ada juga talak muallaq ala syartin, talak yang digantungkan dengan syarat. Ya, talak yang digantungkan dengan apa? Syarat. Ya, misalnya kalau kamu, ya, pulang kampung misalnya. Kalau kamu pulang kampung, maka kamu apa? Saya talak. Nah, itu. Itu artinya talak yang apa? Digantung dengan apa? Syarat, ya, digantung dengan syarat. Nah, ini pembagian-pembagian tolak atau macam-macam tolak dilihat dari aspek yang beragam, ya, aspek yang beragam. Nah, untuk yang shorih dan kinayah, ya, sudah pernah kita bahas, maka insyaallah malam hari ini kita akan membahas pembagian talak yang kedua, yaitu talak dilihat dari dampak hukum yang timbul darinya, ya, terbagi menjadi dua, yaitu adalah tolak raj'i dan tolak apa? Bain, ya, tolak raj'i dan tolak bain. Apa itu tolak raj'i? Talak raj'i itu apa? Raj'i itu dari kata rujuk. Apa artinya rujuk? Kembali, ya. Talak yang suami masih bisa rujuk kepada apa? Istrinya. Ya, talak yang dimana suami itu masih bisa rujuk kepada suaminya itu kriterianya apa? Yang pertama adalah talak tersebut, ya, belum mencapai berapa? 3 kali. Ya, jadi talaknya masih 1 dan masih tolak apa? 2. Ya, jadi tolak raj'i itu adalah talak di mana suami masih bisa rujuk kepada istrinya. Nah, kriterianya apa? Kriterianya adalah bahwa talak yang dijatuhkan itu belum sampai 3 kali. Ya, masih 1 atau apa? 2. Ya. Jadi itu talak raj'i. Ya, itu talak apa? Raj'i. Kemudian kriterianya lain adalah bahwa istri yang ditalak adalah seorang istri yang sudah pernah digauli oleh suaminya. Ya, sudah pernah digauli oleh suaminya. Ya, misalnya bisa terjadi, ya, bisa terjadi orang siangnya akad nikah, malamnya apa? Bercerai misalnya. Bercerai belum ngapa-ngapain.
ya, belum apa-apa, belum melakukan hubungan apa? Suami istri. Maka itu nggak ada rujuk itu. Tidak ada apa? Tidak ada rujuk itu. Ya, tidak ada rujuk. Yang ada ya, kalau mau balik lagi harus dengan akad yang baru. Ya. Nah, harus dengan akad yang baru. Jadi intinya adalah talak raj'i adalah bahwa talak tersebut belum mencapai 3 kali, baru talak pertama atau talak kedua. Kemudian adalah bahwa istri yang ditalak adalah istri yang sudah pernah digauli, ya, atau mohon maaf dengan bahasa lain disetubuhi. Ini menurut mazhab Syafi'i. Tapi kalau dalam mazhab Hambali, ya, adalah istri yang minimal, ya, pernah berduaan dengan sang suami, atau dalam istilah fikihnya berkholwat, ya, pernah apa? Berkholwat. Jadi pernah berduaan, ya, tidak dihadiri oleh siapapun, di mana kondisi, ya, kondisi suami istri tersebut memungkinkan terjadinya hubungan suami apa? Istri. Itu kalau dalam mazhab Hambali. Dalam mazhab Hambali itu dipersyaratkan kholwat, tetapi kalau dalam mazhab Syafi'i dipersyaratkan adalah terjadi hubungan suami istri. Jadi tolak raj'i itu adalah kriterianya adalah bahwa istri yang ditalak adalah istri yang sudah apa? Digauli, yang sudah disetubuhi. Dalam mazhab Syafi'i, dalam mazhab Hambali enggak. Bahwa istri tersebut adalah istri yang sudah pernah berkholwat dengan suaminya, ya, berkholwat dengan suaminya yang mungkin terjadi, yang memungkinkan terjadinya apa? Hubungan suami istri, ya. Nah, itu. Jadi kalau belum pernah terjadi hubungan suami istri misalnya, kemudian si suami menjatuhkan talak, maka itu tidak ada rujuk. Ya, tidak ada apa? Rujuk. Langsung talak tersebut tolak bain. Tapi nanti bain terbagi menjadi 2. Bain bainunah sughra dan bain bainunah apa? Kubra, ya. Bain bainunah sughra dan bain bainunah kubra. Nanti kita jelaskan. Ya, nanti kita jelaskan. Nah, jadi itu kriteria tolak raj'i. Jadi talaknya masih talak 1 dan talak apa? 2. Yang kedua, istri yang ditalak itu adalah istri yang sudah pernah apa? Digauli, ya, atau sudah pernah melakukan hubungan suami istri dengan suaminya, ataupun dalam mazhab Hambali, ya, sudah pernah berkholwat dengan suaminya. Kemudian bahwa perceraian yang terjadi itu, yang ketiga adalah perceraian yang terjadi itu adalah bukan perceraian yang sang istri memberikan tebusan, ya, atau dengan kata lain bukan perceraian dalam bentuk khulu, ya, dalam bentuk apa? Khulu, ya. Khulu itu seperti apa? Khulu itu adalah yang mengajukan perceraian siapa? Istri, ya. Istri mengajukan perceraian, kemudian apabila suami setuju, ya, suami meminta tebusan dari istrinya, baik itu berupa pengembalian mahar, ya, maharnya dibalikan, atau sejumlah uang yang apa? Disepakati, ya, sejumlah uang yang disepakati. Jadi kriteria yang ketiga adalah bahwa perceraian yang terjadi bukanlah, ya, perceraian dalam bentuk khulu. Karena kalau perceraian dalam bentuk khulu, maka tidak ada rujuk. Langsung dia menjadi tolak bain, ya, walaupun bainnya itu nanti, ya, kita akan jelaskan bainnya adalah bainunah sughra. Bainunah sughra itu artinya apa? Masih mungkin kembali. Tapi kembalinya bukan dengan rujuk, tetapi kembalinya adalah dengan apa? Akad yang baru, ya, dengan akad yang baru. Baik. Jadi itu yang dinamakan dengan tolak raj'i. Jadi sekali lagi tolak raj'i adalah talak di mana suami masih, ya, memiliki hak untuk merujuk istrinya. Kriteria talak raj'i itu seperti apa? Satu, bahwa, ya, tolak yang dilakukan itu adalah masih dalam batas bilangan 1 ataupun apa? 2, belum mencapai 3. Yang kedua adalah bahwa istri yang ditalak adalah istri yang pernah digauli oleh suaminya, ya, atau dalam mazhab Hambali adalah istri yang sudah pernah berkholwat dengan siapa? Suaminya, ya. Kemudian kriteria yang ketiga, ya, kriteria yang ketiga adalah bahwa perceraian yang terjadi bukanlah perceraian dalam bentuk apa tadi? Khulu, atau perceraian yang di dalamnya terdapat tebusan yang diserahkan oleh istri kepada siapa?
suami. Ya, karena kalau perceraian dalam bentuk khulu, maka ya perceraian yang terjadi adalah perceraian dalam bentuk talak bain, walaupun bainnya bainunah sughra, ya bainunah sughra. Baik. Ini definisi talak raj'i, ya, talak raj'i. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 229. Allah Subhanahu wa taala berfirman, at-talaqu marratan. At-talaqu marratan. Talak itu marratan, 2 kali. Maksudnya adalah talak yang sang suami masih bisa merujuk istrinya itu hanya berapa? 2 kali. Fa imsakum bima'rufin aw tasrihum bi ihsan. Ya, kalau sudah 2 kali maka kata Allah Subhanahu wa taala fa imsakum bima'ruf. Setelah itu sang suami entah dia imsakun bima'ruf, menahan atau mempertahankan istrinya dengan cara rujuk, bima'ruf dengan cara yang baik, au tasrihum bi ihsan, atau dia melepas istrinya dalam arti menceraikan istrinya bi ihsan dengan cara yang apa? Yang baik. Jadi dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa talak yang mana sang suami masih punya kesempatan untuk merujuk istrinya adalah batasnya hanya berapa? 2 kali saja, ya. Hanya 2 kali saja. Jadi kalau sudah 3 kali maka tidak ada ya kesempatan bagi sang suami untuk apa? Untuk merujuk istrinya. Itu yang dinamakan dengan talak raj'i. Karena itu lawan dari talak raj'i adalah talak apa? Bain. Lawan dari talak raj'i adalah talak apa? Bain. Ya, bain dari kata bana yabinu. Bana yabinu artinya terpisah. Talak bain itu seperti apa? Talak bain itu adalah talak di mana sang suami telah menceraikan istrinya sebanyak berapa? 3 kali. Ya, sebanyak 3 kali. Sudah menjatuhkan lafaz talak 3 kali kepada istrinya. Jadi kalau sudah terucap 3 kali, maka istrinya ya terpisah darinya. Karena talak 3 kali itu adalah talak bain. Dan bain di sini adalah bainunah kubro. Jadi bain terbagi menjadi 2. Ada bainunah sughra, ada bainunah apa? Kubro. Sughra itu artinya apa? Kecil. Kubro itu apa artinya? Besar. Bainunah artinya berpisah, tapi sughra itu kecil. Kenapa kecil? Karena masih ada kesempatan untuk kembali. Tetapi bukan dengan rujuk. Ya, bukan dengan rujuk. Lalu dengan apa? Dengan akad yang apa? Baru. Yaitu bainunah sughra. Kapan itu bainunah sughra? Yaitu adalah jika seorang istri dicerai oleh suaminya ya, dengan cerai atau dengan talak 1 atau apa? 2, lalu masa iddahnya habis. Ya, masa iddahnya apa? Habis. Masa iddah itu masa penantian. Jadi kalau sang istri ditalak oleh suaminya, dia harus menjalani masa apa? Iddah. Kalau talaknya masih 1 dan 2, dia nggak boleh keluar dari rumah suaminya. Ya, harus tetap menetap di rumah siapa? Suaminya. Kalau baru talak 1 dan talak apa? 2. Ya. Nah, talak 1 dan talak 2 kalau dijatuhkan kepadanya adalah talak 1 ataupun talak 2, belum talak 3, maka ya sang istri menjalani masa iddah. Ya, menjalani masa iddah. Nanti ada pembahasan tentang masa iddah. Iddahnya itu berapa? Salah 1 quru. 3 quru. Ya, 3 quru. Ini pada umumnya. Walaupun nanti ada perinciannya karena wanita kan beda-beda. Ada wanita pada umumnya kan masih mengalami apa? Haid. Nanti ada wanita yang sudah apa? Menopause, ya kan? Ada wanita juga yang sedang hamil. Ya, ada wanita juga yang masih kecil, belum mengalami apa? Haid. Nah, itu ada perincian lain. Tapi kalau wanita pada umumnya yang mengalami masa haid, mengalami haid, maka dia harus menanti atau menjalani masa iddah selama 3 quru. Quru itu apa? Nah, ulama beda pendapat, ya. Ada yang mengatakan quru itu haid, artinya 3 kali haid.
Ada yang mengatakan quru itu apa? Suci. Ya, berarti dia harus menjalani masa penantian 3 kali quru. Dalam satu pendapat artinya mazhab Hambali mengatakan 3 kali quru artinya 3 kali ya haid. Mazhab Syafi'i mengatakan quru itu artinya suci. Berarti dia harus menanti masa atau menjalani masa iddah selama 3 kali ya 3 kali suci. Nah, kalau masih dalam masa iddah ya, masa iddah suami merujuk istrinya, maka itu diperbolehkan, itu namanya rujuk. Ya. Kalau sang suami di masa iddah sang istri ya, suami kemudian ya ingin kembali kepada istrinya, maka diperbolehkan ia kembali kepada istrinya. Ya, dengan cara apa? Merujuknya. Nah, cara merujuknya itu bagaimana? Apakah harus dengan perkataan atau boleh dengan perbuatan? Nah, itu nanti akan ada pembahasannya. Apakah harus diucapkan misalnya, wahai istriku, aku telah merujukmu, ya, aku ingin kembali lagi kepadamu. Nah, misalnya seperti itu. Atau boleh dengan perbuatan. Ya, perbuatan misalnya, mohon maaf, kalau suami istri biasanya melakukan apa? Hubungan suami istri. Apakah itu dianggap sebagai apa? Rujuk? Nah, nanti ada pembahasannya karena ulama beda pendapat. Intinya adalah yang ingin saya garis bawahi di sini adalah rujuk itu sah kalau dilakukan ya oleh suami ketika istri masih menjalani masa apa? Iddah. Iddahnya itu berapa lama tadi? 3 kali quru. 3 kali quru itu kalau menurut Syafi'i adalah 3 kali suci. Kalau menurut Hambali 3 kali quru itu 3 kali apa? Haid. Nah, 3 kali haid. Nah, kalau sudah melewati masa iddah tidak dirujuk, ya, kalau sudah melewati masa iddah kemudian tidak dirujuk, maka terjadilah bainunah atau bain, ya, maka istri atau wanita tersebut sudah terpisah, bukan lagi menjadi apa? Istri bagi mantan suaminya, ya, sudah terpisah. Kalau sudah lewat masa iddah, sang suami belum pula apa? Merujuknya. Ya, sudah lewat masa, katakanlah kita mengambil pendapat Hambali misalnya, sudah 3 kali haid, dia sudah 3 kali haid, mengalami 3 kali haid dan belum pula dirujuk oleh siapa? Suaminya, ya, maka sang istri itu menjadi wanita lain, bukan lagi istrinya. Ya, bukan lagi apa? Istrinya. Makanya hati-hati nih ya, kita ini para suami yang menceraikan istrinya, ya, maka ini harus betul-betul memperhatikan masa iddah. Kalau sudah lewat masa iddah itu bukan istri lagi. Itu sudah terjadi bainunah, tapi bainunahnya bainunah sughra. Bainunah artinya sudah terpisah. Sudah bukan istri lagi. Ya, walaupun jenis perpisahannya itu diistilahkan oleh para ulama dengan kata sughra. Sughra itu artinya apa? Kecil. Kecil dalam arti apa? Masih ada kesempatan untuk balik. Masih ada kesempatan untuk balik, tapi bukan dengan rujuk. Dengan apa? Akad yang baru. Ya, dengan akad yang baru. Jadi kalau masih cinta misalnya, ingin balik lagi, ya, maka nggak bisa balik dengan rujuk karena sudah melewati masa apa? Iddah. Ya. Melewati masa iddah. Ya. Nah, kalau ingin balik lagi bagaimana? Balik lagi bisa. Selama talaknya masih 1 dan 2 masih bisa balik, tetapi kalau sudah melewati masa iddah, ya, cara kita balikan lagi adalah dengan akad yang baru. Berarti akad yang baru harus dihadiri wali, kemudian apa? 2 orang saksi, dan harus dengan apa? Mahar yang baru. Ya, harus dengan mahar yang apa? Yang baru. Ya, harus dengan mahar yang baru. Nah, ini namanya bainunah sughra. Ada bainunah atau jenis bainunah yang lain yang tadi kita juga sebutkan, namanya adalah bainunah kubra. Bainunah kubra itu kapan terjadi? Kalau sang suami sudah menjatuhkan talak kepada istrinya sebanyak berapa? 3 kali. Ya. Maka itu langsung sudah terjadi namanya bainunah apa? Kubro. Bainunah kubro. Ya, kenapa disebut kubro? Karena nggak bisa balikan lagi.
baik dengan rujuk ataupun dengan akad yang baru. Ya. Baik dengan rujuk atau dengan akad yang baru, tidak bisa balik. Kecuali dalam kondisi si wanita ini menikah lagi. Ya. Menikah apa? Menikah lagi. Misalnya ya si wanita ini menikah lagi, terus sang suami masih menaruh rasa apa? Cinta kepadanya. Ya. Maka dia tunggu itu. Ya, istri mantan istrinya ini diceraikan lagi oleh siapa? Suaminya yang baru. Nah, itu baru boleh. Ya. Ya, jadi kalau secara langsung dia kembali lagi dengan rujuk atau dengan akad yang baru, kalau sudah cerai 3 nggak bisa, nggak boleh. Bisa balik lagi kapan? Kalau dia sudah menikah lagi, ya. Sudah menikah lagi, lalu sudah terjadi mohon maaf hubungan suami istri, baru setelah itu apa? Diceraikan. Dan itu pun perceraian yang normal, bukan perceraian sandiwara. Ya, perceraian atau pernikahan apa? Sandiwara, ya, karena ada pernikahan yang dilarang. Itu pernikahan sandiwara. Misalnya tadi, ya, mantan istri disuruh untuk nikah, pura-pura nikah dengan seorang apa? Laki-laki. Nanti kalau sudah nikah dia ceraikan supaya seolah-olah si wanita tersebut menjadi halal untuk kembali lagi kepada apa? Mantan apa? Suaminya. Itu tidak diperbolehkan. Nah, dalil bahwa ya talak 3 atau suami apabila telah mentalak 3 maka tidak boleh kembali lagi kepada ya istrinya atau kepada wanita yang sudah bukan istrinya lagi, kecuali apabila sang istri tersebut atau wanita tersebut telah menikah dengan laki-laki lain, lalu laki-laki tersebut ya menceraikannya. Dalilnya adalah surat Al-Baqarah ayat 230 ya. Dalam surat Al-Baqarah ayat 230 ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa in talaqaha, ya, jika sang suami menceraikan istrinya setelah cerai yang kedua, kemudian dia menceraikan lagi istrinya, berarti talak 3, fala tahillu lahu, maka wanita itu tidak halal baginya mim ba'du, setelah itu, hatta tankiha zaujan ghairah, sampai wanita tersebut menikah dengan laki-laki yang lain. Sampai wanita tersebut menikah dengan laki-laki lain, baru laki-laki itu menceraikannya, baru setelah itu boleh kita menikah kembali dengannya. Ya, adapun kembali dengan rujuk atau dengan akad baru setelah, adapun kembali ya dengan rujuk atau langsung kembali dengan rujuk atau dengan akad nikah yang baru setelah talak ketiga maka tidak diperbolehkan. Hal ini juga berdasarkan hadis Aisyah. Hadis Aisyah radhiyallahu taala anha. Ya. Hadis Aisyah radhiyallahu taala anha. Anna imra'ata Rifa'ah al-Quradhi ja'at li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Berdasarkan hadis Aisyah radhiyallahu anha bahwa ada seorang wanita, ya, wanita yang dahulu adalah istri dari sahabat yang bernama Rifa'ah al-Quradhi. Jadi wanita ini dulunya adalah istri dari seorang sahabat namanya siapa? Rifa'ah. Tapi diceraikan oleh suaminya, ya, dengan cerai bain atau dengan talak bain, ya, bainunah kubro, ya. Ja'at li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, istri atau mantan istri Rifa'ah ini datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqalat, lalu dia mengatakan, "Ya Rasulullah, inna Rifa'ah talaqani fabatta talaqi." Ya, wahai Rasulullah, sesungguhnya Rifa'ah telah menceraikanku dengan talak bain. Telah dengan perceraian bain. Dia telah menceraikanku dengan perceraian bain atau dengan talak bain. Yang artinya bahwa ya istri Rifa'ah ini tidak bisa kembali lagi kepada suaminya, yaitu Rifa'ah. Kemudian wanita ini mengatakan, wa inni nakahtu ba'dahu Abdurrahman ibni Zubair al-Quradhi. Ya, wa inni nakahtu, lalu aku menikah setelahnya dengan seorang laki-laki bernama Abdurrahman bin Zubair. Ya, Abdurrahman bin Zubair. Wa innama ma'ahu mithlul hadbah. Ya. Akan tetapi yang ada bersamanya hanya seperti
ujung pakaian. Nah, ini kiasan. Ya, wanita ini ingin balik ke mantan suaminya. Karena dengan suami yang baru dia tidak merasa puas. Ya, tidak merasa puas secara biologis, dia nggak merasa puas. Kenapa? Karena suami yang baru ini yang dia punya itu seperti ujung pakaian. Ya, seperti ujung pakaian. Ya, itu kiasan lah. Di sini banyak anak-anak ini. Intinya adalah si wanita ini ingin balik lagi kepada mantan apa? Suaminya. Karena dengan suaminya yang sekarang ini dia tidak apa? Tidak merasa puas secara biologis. Nah, ini terjadi di masa Rasulullah ini. Ya. Nah, ini wanita sahabiyat dan ini terjadi pada sahabat. Walaupun benar-benar seperti itu atau tidak, wallahu alam, bisa jadi wanita ini sekedar menuduh aja. Intinya dia ingin balik lagi kepada suaminya yang apa? Yang lama. Ya. Ya, faqala, maka Rasulullah menangkap keinginannya. Kata Rasulullah, la'allaki turidina an tarji'i ila Rifa'ah. Oh, maksud kamu ingin balik lagi kepada Rifa'ah ya? Ya, yang sudah menceraimu dengan talak apa, bain. Kamu ingin balik lagi kepada Rifa'ah. Ya, kata Rasulullah, enggak bisa. Tidak bisa. Hatta yadhuqa usailataki wa tadhuqi usailatahu. Kamu enggak bisa balik lagi kecuali dia sudah mencicipi madumu dan engkau telah mencicipi madunya. Ya, ini juga bahasa kiasan. Ya, artinya sudah, kecuali kalau kamu atau kalau antara kamu dengan Abdurrahman bin Zubair telah terjadi hubungan suami istri, ya, telah terjadi hubungan suami istri. Ini menjadi dalil bahwa seorang istri kalau sudah ditalak dengan talak bain, maka dia tidak boleh langsung dirujuk oleh suaminya atau kembali kepada suaminya, baik dengan rujuk ataupun dengan akad yang baru, kecuali dia sudah menikah lagi dan berhubungan suami istri, lalu setelah itu dicerai oleh suaminya yang baru. Ya, dicerai oleh suaminya yang baru. Ya, jadi itu dampak hukumnya ya. Antara dampak hukum tolak roj'i dan tolak bain itu jelas bahwa tolak roj'i itu adalah tolak di mana suami masih bisa merujuk siapa? Istrinya. Tapi kalau talak bain talak di mana sang suami tidak bisa merujuk istrinya, baik dengan rujuk atau dengan akad baru tidak bisa, kecuali dalam satu kondisi saja, dia atau sang istri atau mantan istrinya itu telah menikah dengan laki-laki lain, dengan suaminya yang baru, lalu terjadi hubungan suami istri, setelah itu suami yang baru itu menceraikannya dan habis masa iddahnya, baru setelah itu ya diperbolehkan untuk kembali lagi dengan akad yang baru. Ya, ini talak ya yang dinamakan dengan talak raj'i. Baik. Sudah isya atau belum? Masih panjang ya? Baik. Masalah berikutnya adalah apakah sang suami, nah, dalam masalah rujuk ini kita akan membahas masalah rujuk. Dalam masalah rujuk ini, apakah sang suami wajib memberitahukan kepada istrinya bahwa dia merujuknya? Apakah dia wajib atau tidak? Menginformasikan kepada sang istri bahwa ya dia merujuk atau ingin rujuk kembali atau rujuk kembali kepada sang istri. Apakah wajib menginformasikannya atau tidak? Nah, di sini para ulama beda pendapat. Jumhur ulama berpendapat bahwa hukum menginformasikan istri bahwa suami ya merujuknya kembali, hukum memberi informasi tentang rujuk itu hukumnya hanya mustahab. Apa artinya mustahab? Sunnah, ya, hanya sunnah saja. Ini pendapat mayoritas para ulama. Ya, mayoritas ulama itu jumhur ulama. Kenapa? Ya, alasannya adalah karena rujuk itu adalah hak siapa? Hak suami. Karena rujuk itu adalah hak suami. Dan rujuk itu tidak dipersyaratkan keridhaan istri. Ya, dalam rujuk itu tidak dipersyaratkan keridhaan siapa? Istri. Apalagi keridhaan mertua. Apalagi keridhaan mertua. Tidak dipersyaratkan. Yang punya hak rujuk itu siapa?
adalah suami. Ya, adalah suami. Karena itu menurut jumhur ulama tidak wajib bagi sang suami untuk menginformasikan rujuknya kepada apa? Sang istri. Ini menurut jumhur ulama, ya, dengan alasan bahwa rujuk itu adalah merupakan hak siapa? Hak suami. Yaitu adalah tentang apakah wajib bagi sang suami untuk menginformasikan kepada istrinya tentang keinginannya untuk rujuk. Ya, wajib atau tidak. Tadi kita sampaikan pendapat pertama, itu pendapat jumhur ulama. Jumhur ulama berpendapat bahwa menginformasikan keinginan suami untuk rujuk kepada istrinya, hukumnya hanya sekedar mustahab, bukan atau tidak sampai batas apa? Wajib, ya, tidak sampai batas wajib. Dalil mereka adalah firman Allah Subhanahu wa taala, ya, dalam surah Al-Baqarah ayat 228 yang menunjukkan bahwa rujuk itu adalah merupakan hak suami. Ya, karena dia itu adalah hak suami, maka tidak dipersyaratkan adanya keridhaan dari pihak istri atau tidak ada. Ya, karena rujuk adalah murni, adalah merupakan hak sang siapa? Sang suami. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa bu'ulatuhunna ahaqqu bi raddihinna fi dzalika in aradu islaha." Ya, wa bu'ulatuhunna, dan suami mereka lebih berhak untuk mengembalikan mereka, yaitu untuk merujuk mereka fi dzalika, dalam perceraian itu, in aradu islaha, jika pihak suami memang menginginkan kebaikan. Jadi dari ayat ini, yaitu tadi surat Al-Baqarah ayat berapa? 228, jumhur ulama mengambil kesimpulan bahwa rujuk itu adalah merupakan hak dari hak pihak siapa? Suami. Karena itu karena rujuk adalah hak pihak suami, maka ya suami tidak berkewajiban untuk menginformasikan keinginan rujuknya kepada sang istri. Ya, karena manakala itu adalah hak suami, maka tidak dipersyaratkan adanya keridhaan dari pihak siapa? Istri. Ini pendapat jumhur ulama. Nah, pendapat kedua, pendapat ya beberapa ulama, di antaranya adalah pendapat dari mazhab Zahiriyah. Ya, mazhab Zahiriyah. Mereka berpendapat bahwa ya memberikan informasi akan rujuknya suami kepada istrinya, ya, memberikan informasi tersebut kepada sang istri, itu sifatnya adalah atau hukumnya adalah wajib. Ya, hukumnya adalah apa? Wajib. Dalilnya apa? Dalilnya adalah ayat yang sama. Ya, ayatnya sama, kesimpulannya apa? Berbeda. Nah, itulah fikih itu sering seperti itu, ya. Jadi makanya dalam fikih itu jangan kita terlalu tergesa-gesa. Kadang-kadang kita terlalu tergesa-gesa dan mengatakan, wah itu nggak ada dalilnya. Ya. Boleh jadi dalilnya sama, tapi kesimpulannya apa? Berbeda. Ya, boleh jadi dalilnya sampai kepada ulama, tetapi dianggapnya tidak sahih, kan seperti itu. Boleh jadi dia anggap sahih, tapi penafsirannya tidak sama dengan penafsiran ya yang kita pilih, kan seperti itu. Ya, banyak faktor-faktornya. Tetapi kita sebagai penuntut ilmu, apalagi masyarakat awam biasa, jangan terlalu tergesa-gesa, ya. Berburuk sangka kepada siapa? Ulama, khususnya ulama-ulama mutabar, ulama-ulama otoritatif seperti Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Abu Hanifah, Imam Nawawi, dan ulama-ulama besar. Karena itu Ibnu Taimiyah mengatakan dalam kitab Raf'ul Malam, beliau mengatakan tidak ada seorang ulama pun yang mu'tabar, yang otoritatif sengaja menyelisihi Al-Quran dan Sunnah. Nggak ada, secara sengaja menyelisihi Al-Quran dan Sunnah, nggak ada. Yang terjadi adalah barangkali ya dalilnya sampai kepada satu ulama, tidak sampai kepada ulama yang lain, atau sama-sama dalil itu sampai tapi yang satu menganggap sahih, yang lain tidak menganggap apa? Sahih, atau sama-sama ya menganggapnya sahih tapi dengan penafsiran yang berbeda. Contohnya dalam kasus ini, ayat yang digunakan sama. Yang satu menyimpulkan bahwa memberi informasi itu adalah mustahab, yang satu dengan ayat yang sama mengambil kesimpulan bahwa memberi informasi rujuk kepada istri itu hukumnya adalah apa? Wajib. Ya. Mereka fokus kepada firman Allah, in aradu islaha. Ya. Sang suami berhak untuk mengembalikan atau merujuk istrinya in aradu jika mereka benar-benar punya keinginan untuk perbaikan. Artinya keinginan ini kan harus diungkapkan.
Karena itu ketika harus diungkapkan maka wajib untuk apa? Diinformasikan. Dan pendapat kedua ini walaupun pendapat Zohiriyah, kiranya ini lebih relevan untuk kita pilih di zaman sekarang. Ya, karena khawatir kan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Ya. Dampak hukumnya seperti apa sih? Dampak hukumnya seperti ini. Kalau misalnya nih, sang suami mencerai istrinya, masih talak 1 dan talak apa? 2. Artinya masih talak apa namanya? Raj'i, benar nggak? Masih talak raj'i. Sang suami mencerai istrinya atau mentalak istrinya ya dalam bentuk talak raj'i. Kemudian katakanlah sang istri ini pulang kampung. Ya, sang istri ini pulang apa? Kampung. Ya, di pulang kampung. Nah, suaminya di Jakarta bilang ke teman-temannya, "Saya merujuk istri saya." Tapi istrinya yang di kampung tidak apa? Dikabari. Sudah lewat masa iddah misalnya. Ya. Kalau menurut suami kan dia sudah rujuk, artinya dia menganggap istrinya yang di kampung itu masih siapanya? Istrinya. Tapi istrinya ketika tidak diinformasikan, ini suami saya merujuk saya atau tidak ini? Ya, saya sudah lepas masa iddah ini. Akhirnya di kampung dia menikah lagi. Ya, menikah lagi. Kalau kita mengambil pendapat yang terakhir tadi, ya, bahwa memberi informasi kepada sang istri hukumnya adalah apa? Wajib. Maka pernikahan yang kedua kita anggap sah. Rujuk sang suami kita anggap apa? Tidak sah. Betul enggak? Ya, pernikahan kedua sang istri kita anggap sah, ya, dan rujuk sang suami kita tidak anggap sebagai rujuk yang sah karena tidak apa? Menginformasikan. Nah, tapi kalau kita ambil pendapat yang pertama bahwa memberi informasi hukumnya sekedar apa? Sunnah saja. Apa dampak hukumnya? Pernikahan yang kedua dibatalkan. Ya. Karena sang wanita tersebut statusnya masih apa? Masih sebagai istri dari apa? Suaminya yang pertama. Ya. Nah, kira-kira dari dampak hukum seperti ini, kira-kira yang maslahat mana ini? Kita wajibkan atau kita sunnahkan saja? Ya wallahu alam sepertinya ya yang lebih maslahat adalah kita memilih pendapat yang kedua bahwa memberi informasi tentang rujuk suami kepada istrinya hukumnya adalah apa? Wajib. Ya, hukumnya adalah wajib ya. Wallahu taala a'lam bissawab. Masih ada waktu atau tidak? Ya silakan pertanyaan. Ya.